Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Nugroho dari Fakultas Industri Kreatif dan Telematika, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Calon Debitur Menggunakan Data Mining dengan Metode Random Forest pada PT BVI Finance Indonesia Tbk Cabang Meruya. Latar belakang, PT BVI Finance atau yang biasa disebut BFI merupakan perusahaan jasa keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk kebutuhan pribadi atau modal usaha dengan jaminan kendaraan. Penunggakan, tercatat pada bulan Maret sampai April 2020, terjadi penunggakan yang meningkat sebesar 7,1% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari sampai Februari 2020. 1P5C, DK, DA, dan DL. Untuk menentukan kelayakan calon debitur, BFI menggunakan parameter 1P5C yang terdiri dari purpose, karakter, kolateral, kapital, capacity, condition. Lalu ada data konsumen atau DK, data aset atau DA, dan data lain-lain atau DL. Rumusan masalah. Bagaimana mengklasifikasi calon debitur menggunakan metode random forest pada PT BVI Finance Indonesia Tbk Cabang Meruya? Batasan masalah. 1. Data debitur PT BVI Finance per Januari sampai April yang berjumlah 321 data. 2. Pemberian bobot pada 9 parameter yang akan digunakan dalam penelitian yaitu 1P5C yang terdiri dari purpose, karakter, kolateral, kapital, capacity, condition, data konsumen atau DK, data aset atau DA, dan data lain-lain atau DL. 3. Data debitur dan parameter diolah menggunakan data mining dengan metode random forest. 4. Klasifikasi kelayakan calon debitur dalam bentuk persentase dalam kelas layak di atas 75% dan tidak layak di bawah 75%. Tujuan, klasifikasi kelayakan calon debitur menggunakan metode random forest pada PT BVI Finance Indonesia Tbk Cabang Meruya untuk mengetahui performa kelayakannya. Metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode random forest. Metode random forest merupakan gabungan dari pohon-pohon keputusan yang akan menghasilkan sebuah pohon keputusan. Di sini terdapat sebuah flowchart yang menggambarkan alur dari penelitian ini, yaitu pertama pengumpulan data, persiapan data, kemudian knowledge discovery in database yang terdiri dari data selection dan data transformation, data mining, pattern evaluation dan knowledge presentation, kemudian diakhiri dengan analisis hasil knowledge discovery in database. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa data yang meliputi data para debitur di BVI Finance periode Januari sampai April 2020 sebanyak 321 data yang terdapat nama beserta tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran yang dilakukan para debitur, sehingga menunjukkan terjadinya kenaikan penunggakan pembayaran pada bulan Maret sampai April 2020 sebesar 7,1% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari sampai Februari 2020. Data tersebut akan menjadi data masukan yang akan diolah menggunakan random forest. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri, terdapat jenis data yang tidak menunggak. Bisa kita lihat pada bagian tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran, di mana tanggal pembayaran tersebut tidak melewati tanggal jatuh tempo. Dan juga sebaliknya, jika dilihat dari jenis data yang menunggak, tanggal pembayaran sudah melewati tanggal jatuh tempo. Persiapan data. Data yang didapatkan dari BVI Finance memiliki 25 subdata. Data tersebut akan diringkas sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjadi data masukan yang akan diolah ke dalam website. Dan berikut adalah gambaran dari 25 subdata yang belum diolah sedemikian rupa. Penyesuaian data. Dengan melihat kebutuhan pengolahan data dengan parameter 1P5C, peneliti merangkum data yang diberikan oleh pihak BVI Finance sehingga data yang disiapkan dapat dimasukkan ke dalam penelitian untuk diolah. Dan berikut adalah gambaran sebuah data yang sudah dirangkum, yaitu terdapat nama, tenor yang diambil, pokok hutang, alasan, kemudian keterangan yang terdiri dari parameter dan keterangan lolos atau tidaknya. Di sini peneliti menggunakan parameter OJK, jaminan, kemampuan, nilai jaminan, total harta, dan alasan.
Knowledge discovery in database. Yang pertama ada data selection dan data transformation, kemudian data mining, dan yang terakhir pattern evaluation dan knowledge presentation. Data selection dan data transformation. Peneliti melakukan seleksi data untuk membuang data yang tidak diperlukan, sehingga data masukannya merupakan data yang meliputi 1P dan 5C. Tahapan tersebut sudah dilakukan pada tahapan persiapan data, di mana data diseleksi dan dipersiapkan untuk dapat diolah ke dalam tahapan data mining. Data mining. Tahapan data mining merupakan proses penggalian data dari data yang disiapkan yang bermaksud untuk melakukan klasifikasi menggunakan metode random forest. Hasil dari data mining akan menjadi pengalaman yang digunakan sistem untuk melakukan klasifikasi selanjutnya. Kemudian ada entropi and gain. Untuk membuat pohon keputusan dibutuhkan perhitungan nilai entropi untuk mendapatkan nilai gain dari setiap parameter yang digunakan. Nilai gain terbesar akan dijadikan parameter root yang didapatkan dari himpunan kasus atau S, atribut atau A. Kemudian SI adalah himpunan kasus pada partisi ke I, sedangkan S merupakan jumlah kasus dalam himpunan kasus. Dan berikut adalah rumus yang peneliti gunakan untuk mendapatkan nilai entropi dan nilai gain. Pohon-pohon keputusan. Berikut adalah gambaran pohon-pohon keputusan yang peneliti gunakan dalam metode random forest. Bisa dilihat di bagian kiri terdapat parameter OJK di bagian paling atas yang merupakan bagian pertama dari pohon-pohon keputusan ini. Jika OJK bernilai yes, maka akan memproses ke bagian jaminan. Jika bernilai 0, maka akan mendapatkan nilai 0%. Dan dilakukan sedemikian rupa pada tahapan-tahapan berikutnya. Jika bernilai yes, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, dan jika bernilai no akan mendapatkan nilai sesuai dengan yang tertera di bagian parameter tersebut. Random forest akan menentukan layak jika bernilai 75% dan tidak layak jika di bawah 75%, dan berikut adalah rules yang peneliti gunakan. Analisis hasil knowledge discovery in database. Untuk menilai keberhasilan penggunaan metode random forest atau knowledge discovery in database terhadap kasus kredit macet calon debitur, maka dibuatkan penilaian keberhasilan yang didapatkan dari persamaan berikut. Nilai akurasi sama dengan true positif ditambah true negatif, dibagi true positif ditambah false positif, ditambah false negatif, ditambah true negatif, dikali 100%, yang akan menghasilkan nilai akurasi. Persiapan data. Data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 400 data. Data yang didapatkan dari BFI Finance dilakukan penyeleksian dan penerjemahan agar sistem mampu membaca data lebih mudah. Pada penyeleksian data, dari 400 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk data latih dan data uji. Data yang digunakan untuk data latih sebanyak 280 dan data untuk data uji sebanyak 120. Dan berikut adalah gambaran data yang peneliti gunakan. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan, itu adalah data yang sebelumnya yang akan diolah ke dalam code yang peneliti gunakan di gambaran sebelah kiri, yang memiliki 400 data. Preprocessing data. Preprocessing data ini digunakan untuk merubah data yang masih berbentuk objek atau kalimat menjadi sebuah angka boolean. Data tersebut diubah menjadi angka karena jika masih berbentuk objek, maka sistem daripada tidak bisa membacanya dengan baik dan benar. Perubahan tipe data. Perubahan tipe data ini dilakukan untuk merubah kolom pada dataset. Dan berikut adalah gambaran code yang peneliti gunakan. One hot encoding, mengubah data kategori menjadi sebuah nilai boolean atau 0 dan 1. Pembuatan model random forest. Pembuatan random forest ini digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan memanfaatkan dari library random forest yang dapat digunakan, yaitu fungsi dari random forest classifier. Dan berikut adalah code yang peneliti gunakan. Pengujian model random forest. Gambaran ini merupakan
coding yang nantinya digunakan dalam pengujian model yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya. Dan berikut adalah gambaran code yang peneliti gunakan menggunakan bahasa Python. Tampilan web apps klasifikasi calon debitur. Pada gambaran ini menyajikan contoh pengklasifikasian yang sudah berhasil. Pengklasifikasian yang berhasil tersebut karena user dalam melakukan pemilihan sebagai syarat kelayakan calon debitur itu sesuai dengan model yang sudah dibuat. Adapun untuk mendapatkan keberhasilan dalam kelayakan calon debitur harus memberikan nilai yes dari variabel pertama, yaitu OJK. Selanjutnya, calon debitur juga harus mempunyai dan nilai yes pada variabel kedua, yaitu jaminan. Kemudian akan diberikan nilai yes sampai variabel terakhir, yaitu variabel kemampuan. Jika semua bernilai yes, maka setelah diklasifikasi, Random Forest akan memberikan hasil, yaitu pinjaman Anda diterima karena nilai yang dihasilkan pada variabel-variabel tersebut di atas 75%. Evaluasi model. Data calon debitur yang terklasifikasi dengan benar atau masuk ke dalam kategori true positif sebanyak 68%, 68 data. Selanjutnya, data calon debitur kategori tidak layak yang berhasil diklasifikasi dengan benar masuk ke dalam kategori true negatif sebanyak 51 data. Sebaliknya, data calon debitur yang tidak layak dan salah diklasifikasi sebagai calon debitur layak masuk ke dalam kategori false positif sebanyak 1 data. Sedangkan data calon debitur yang layak dan salah diklasifikasikan menjadi calon debitur tidak layak masuk ke dalam false negatif yang berjumlah 0. Evaluasi data. Untuk mendapatkan nilai akurasi, yaitu menggunakan rumus akurasi sama dengan 68 true positif, 51 true negatif, dibagi 68 true positif, ditambah 1 false negatif, ditambah 0 false negatif, dan ditambah 51 true negatif. Yang menghasilkan 0,99167. Kemudian precision sama dengan 68 true positif dibagi 68 true positif ditambah 1 false positif yang menghasilkan 0,9855. Kemudian recall sama dengan 68 true positif dibagi 68 true positif ditambah 0 false negatif yang menghasilkan 1.0. Dan yang terakhir F1 score, yaitu berasal dari 2 dikali 68 true positif dibagi 2 dikali 68 true positif ditambah 1 false positif dan ditambah 0 false negatif yang menghasilkan 0,9927. Penutup. Kesimpulannya yaitu 1. Random Forest dapat diimplementasikan pada kasus klasifikasi calon debitur pada PT BVI Finance Indonesia Tbk cabang Meruya. Model yang dibuat berhasil dalam melakukan klasifikasi dengan data uji 120 dan menghasilkan 60 data true positif, 51 true negatif, 1 data false positif, dan 0 data false negatif, dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 99% dari model yang telah dibuat. 2. Selain akurasi, terdapat beberapa nilai dalam membuat model dengan kategori amat baik, yaitu precision, recall, F1 score. Nilai precision yang didapatkan sebesar 98% dapat diartikan bahwa model dengan sangat baik dalam mengidentifikasi data calon debitur dikategorikan layak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam klasifikasi. Lalu nilai recall yang didapatkan sebesar 100% bahwa artinya model mampu mengingat seluruh data aktual yang terkategorikan layak dengan baik dan benar. 3. Kemudian nilai F1 score yang menandakan bahwa model ini ialah model yang sangat baik dalam klasifikasi calon debitur karena mampu mendapatkan nilai precision dan recall yang sangat mendekati. Adapun nilai F1 score yang dihasilkan sebesar 99%. Saran.
Satu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menerapkan parameter tuning atau hyperparameters pada random forest yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pada model sehingga dapat memberikan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan sempurna. Dua, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan klasifikasi calon debitur dalam menentukan kelayakan peminjaman pada jasa peminjaman uang seperti Akulaku, Kredivo, dengan menambahkan parameter penunjang lainnya seperti gaji, pendapatan per tahun, tempat tinggal, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dalam mendapatkan calon debitur. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.